kita merasakan manfaat atas kebaikan yang kita lakukan itu. Tapi bukan cuma kita yang mendapatkan manfaat, tapi orang-orang sekitar kita pun merasakan manfaat atas kebaikan yang kita lakukan tersebut. Nah ini berkah, artinya kita buat kebaikan, kita rasa bahagia, orang sekitar kita rasa bahagia. Kita buat kebaikan, kita dapat manfaat, orang sekitar kita juga dapat manfaat. Inilah yang dalam hadisnya Rasulullah sebutkan sebagai khairun nas anfa'uhum. Iya, ente boleh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Nah ini, oke? Itu sebabnya orang-orang yang hidupnya berkah itu ada 3 cirinya. Nah ini, oke? Yang pertama, ini hadis riwayat Imam Muslim, oke? Yang pertama, orang-orang yang berkah hidupnya itu, ciri yang pertama, Allah akan himpunkan urusannya. Ini, Allah akan himpunkan urusannya, hidupnya jadi gampang. Bukan nggak ada cobaan, ada cobaan. Tapi cobaan itu bisa selesai satu persatu. Yang namanya berkah bukan berarti kita selalu sehat, bukan. Nabi Ayub alaihissalam sakit, tapi sakitnya itu mendekatkan diri, ziyadatul khair fi ta'atillah. Sakitnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Oke? Nggak mesti sehat terus, nggak mesti kaya terus, nggak mesti. Kalau kemiskinan itu, kalau sakitnya itu, kalau miskinnya itu, kalau susahnya itu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasanya Imam Ghazali disebutkan, apalah arti luka itu kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, kita luka, tapi luka itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, ibu-ibu nih, ngelahirin anak kan luka, men, darah bocor liter-literan, tapi mendatangkan kebahagiaan. Nah, enggak? Ini nih, kalau belum paham tuh, enggak? Jadi yang pertama, ciri-ciri orang-orang yang hidupnya berkah adalah Allah himpunkan urusannya. Mengapa Allah himpunkan urusannya? Ini hadis lagi. Rasulullah SAW mengatakan, hadis qudsi, siapa-siapa yang menyibukkan dirinya untuk membantu orang lain, maka Allah lah yang akan melakukan urusannya. Amin. Dalam hadis qudsi yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, siapa-siapa yang menyibukkan dirinya, tapi kalau di Indonesia ini diterjemahinya membaca Quran, oke? Siapa-siapa yang menyibukkan dirinya membaca Quran sehingga dia tidak sempat untuk berdoa, maka Allah akan berikan lebih dari apa yang akan dia bacakan doa itu. Ngerti gak? Sibuk nih, sampai-sampai dia nggak sempat doa, maka Allah akan berikan lebih dari apa yang dia mau minta dalam doanya. Kalau dalam ilmu tasawuf itu tidak diterjemahkan menjadi siapa-siapa yang menyibukkan dirinya membaca Quran, tapi diterjemahkan menjadi siapa-siapa yang menyibukkan dirinya mengamalkan Quran. Anyway, siapa-siapa yang menyibukkan dirinya mengamalkan Quran sehingga sampai-sampai dia tidak sempat berdoa kepada Allah, maka Allah akan berikan lebih daripada apa yang dia akan mintakan dalam doanya. Ini dalam hadis qudsi lain disebutkan, sebarkan kasihku di muka bumi, maka engkau akan dikasihi oleh yang di langit. Tolonglah saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditolong oleh yang di langit. Tutuplah aib saudaramu di muka bumi, maka engkau akan ditutup aibnya oleh mantap oleh Allah, teman-teman. Faham ya. Ini yang namanya Allah akan himpunkan urusannya. Hidupnya sama. Lu mau jadi orang baik, lu mau jadi orang jahat, lu mau jadi orang alim, lu nggak jadi orang alim, lu mau jadi orang soleh, nggak orang soleh. Hidup sama. Kita semua bakal mengalami musibah demi musibah. Sama, men. Kita semua akan mengalami yang namanya sakit, yang namanya sehat, yang namanya susah, yang namanya senang. Sama. Semua orang kayak siapa juga akan ngalamin itu, benar nggak? Tapi enaknya kalau kita jadi orang yang selalu dekat kepada Allah,
ziyadul khair fi taatillah, maka segala macam cobaan hidup yang kita jalanin akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Benar gak? Ente misalnya disuruh jalan-jalan pergi ke Bandung, benar gak? Dilepas gitu aja duit nggak ada apa nggak ada, ente pening men. Tapi kalau ente suruh pergi ke Bandung, tapi ada yang jamin tuh, ada yang jamin apa juga lapar ada makanan, apa ada. Allah himpunkan urusannya. Yang kedua, oke, kita bentar dong, 3 doang, benar gak? Yang kedua, ciri-ciri orang yang hidupnya berkah bukan saja Allah himpunkan urusannya. Yang kedua, Allah masukkan rasa cukup ke dalam dirinya. Amin. Cukup aja, apa juga cukup. Dulu waktu saya pertama kali kerja, zaman tahun 92 dah, itu gaji cuma 1,7 juta kali ya, pokoknya kecil lah, bener gak? Cukup aja, bener gak? Sekarang gaji berapa? Cukup juga, bener gak? Udah. Allah masukkan rasa cukup ke dalam dirinya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kaya raya bukanlah orang yang banyak hartanya, tapi orang yang kaya raya adalah orang yang selalu merasa cukup. Cukup ya. cukup gitu loh. Oke, benar. Udah. Karena Allah mengatakan la in syakartum, ibu maju ibu. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang dapat mensyukuri nikmat yang aku berikan kepada Allah, niscaya akan aku tambahkan nikmatku padanya. Ini men. Cukup aja, cukup lah. Heran, kita juga heran kadang-kadang tuh. Kok bisa cukup tuh? Gaji UMR bisa cukup, heran deh, aneh. Anaknya sekolah, sakitnya kebayar, cukup. Aneh, kita juga bingung dah pokoknya. Minjem ya minjem, tapi jalan terus, cukup aja terus, benar gak? Aneh, nah ini yang pertama. Yang kedua, benar gak? Allah akan masukkan rasa cukup ke dalam dirinya. Oke. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang hidupnya berkah. Dunia akan datang padanya dengan hina. Ini men. Bukan kita yang capek ngejar dunia, bukan. Tapi dunia yang datang kepada kita dengan hina. Benar ya? Kita kagak butuh dunia itu, dunia yang nyariin kita tuh. Nah ini. Sebaliknya, orang-orang yang hidupnya tidak berkah, 3 cirinya. Yang pertama, Allah akan cerai beraikan urusannya. Pening aja dah, lo mau punya pegawai berapa, lo mau punya apa segala macam, pening, ada aja bercerai-berai itu urusan kita tuh. Ada aja nggak beres tuh. Yang pertama, orang yang hidupnya kagak berkah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Yang kedua, Allah akan masukkan ke dalam dirinya rasa tidak pernah puas. Berapa juga tuh duit lu punya, berapa juga rumah lu punya, berapa juga kekuasaan lu punya, enggak pernah puas. Kayak orang minum air laut tuh, makin minum makin aus. Benar gak? Oke? Nggak ada titiknya dah. Biar kata ente kuasa kayak apa, sakit hati terus pokoknya dah. Sakit hati terus. Karena dia nggak pernah puas tuh. Sakit hati itu sama kayak orang aus. Kalau aus obatnya minum, bener gak? Kalau sakit hati obatnya maafin, gitu dah. Selama ente belum mau maafin, ya kagak hilang itu sakit hati, bener gak? Nggak bisa dilupain. Dilupain begitu ente inget sakit hati lagi, harus. Pokoknya kalau ente aus obatnya minum. Kalau ente sakit hati obatnya lupain. Kalau ente sakit hati obatnya maafin, udah. Orang-orang yang nggak bisa mencapai tahap itu, maka hidupnya itu pertama dicerai-beraikan urusannya sama Allah dan dimasukkan rasa tidak pernah puas, tidak pernah cukup ke dalam dirinya. Nggak pernah ada titiknya. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, sungguh manusia itu kalau diberikan 1 petak emas, dia akan minta petak emas kedua. Kalau dia diberikan petak emas kedua, dia minta petak emas ketiga, seterusnya sampai akhirnya dia masuk ke dalam liang kuburnya. Ini
Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga. Orang-orang yang hidupnya kagak berkah itu, maka dia tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya. Ini udah kerja sana sini situ, wah capek, wah segala macam, duit udah kekumpul banyak, tapi dia nggak mendapatkan lebih daripada apa yang dijatakan Allah untuk dirinya. Karena uang yang banyak itu belum menjadi rezekinya. Dalam Rasulullah SAW mengatakan, rezekimu adalah harta itu belum jadi rezeki kita. Harta kita itu baru jadi rezeki kita kalau kita lakukan 3 hal. Enggak. Ente punya duit banyak di deposito, ente punya apa segala macam, belum jadi rezeki kita. Harta kita itu baru menjadi rezeki kita kalau kita lakukan 3 hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, harta itu kita gunakan untuk beli makanan, kita makan, masuk dalam perut, keluar jadi kotoran, baru jadi rezeki. Ini namanya nih baru minum nih, belum jadi rezeki nih, baru air minum nih. Kalau saya udah minum, baru jadi rezeki saya. Paham nggak? Makanan yang terhidang itu namanya baru makanan tuh, belum jadi rezeki. Kalau kita udah makan, masuk dalam perut, baru jadi rezeki, ngerti ya? Yang kedua kata Rasulullah SAW, harta kita itu baru menjadi rezeki kita kalau harta itu kita belikan barang, beli mobil, beli motor, beli baju, beli rumah, beli apa segala macam, dan kemudian barang tersebut akan usang, baru jadi rezeki. Tapi kalau ente beli mobil, parkir doang, nggak diapa-apain, belum jadi rezeki. Ente belum menikmati mobilnya, ente belum menikmati rumahnya, ente belum menikmati bajunya. Habis beli baju, taruh aja situ, belum pernah diapa-apain, belum jadi rezeki. Dia baru jadi rezeki kalau kita sudah mendapat manfaat atas barang tersebut. Apakah kita makan atau kita pakai, sama. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, hartamu itu baru menjadi rezekimu kalau hartamu itu engkau ambil, kemudian engkau sedekah. Ibu. Sedekah. Baru rezeki. Oke? Inilah yang disampaikan dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW, siapa-siapa yang Allah tujuannya, maka Allah akan himpunkan urusannya, Allah masukkan rasa cukup ke dalam dirinya, dan dunia akan datang padanya dengan hina. Dan siapa-siapa yang dunia tujuannya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya, Allah akan masukkan rasa tidak pernah cukup ke dalam dirinya, dan dia tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang sekedar Allah telah tetapkan untuk dirinya. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita sama-sama upayakan bagaimana ziyadatul khair fi ta'atillah. Kita selalu mendekatkan diri kepada Allah sedikit demi sedikit. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah sedikit demi sedikit, inilah kita akan mendapatkan kehidupan yang berkah. Kita akan merasakan semua musibah yang kita alami dalam hidup kita ini. Semua orang pasti dapat musibah, nggak mungkin nggak dapat. Semuanya pasti dapat, benar ya? Bahkan Ibnu Arabi mengatakan, kalaulah kesedihan itu bukanlah berkah yang paling besar, mengapa Allah memberikan hal itu pada para nabi-nabinya? Itu benar gak? Atau yang dalam bahasa Imam Ghazali yang lebih gampang tadi lah ya, apalah arti luka itu kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan bagi kita, benar gak? Udah tenang aja men. Dengan itu mudah-mudahan kalau kita selalu berusaha dalam hidup ini berbuat baik, menyebarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita, maka Allah ilahi akan mengatur, mengurusi urusan kita. Siapa-siapa yang menyibukkan dirinya untuk membantu orang lain, maka Allah ilahi akan mengatur urusannya. Siapa-siapa yang menyibukkan untuk mengamalkan Quran, sehingga dia tidak sempat untuk berdoa kepadaku, kata Allah, maka aku akan berikan padanya lebih daripada apa yang akan dia minta. Bapak Ibu sekalian, kita akhiri sampai sini aja. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqomah di jalannya, memudahkan kita untuk mendekatkan diri padanya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
min jamil ma'asi wa zunub. Wala hawla wala quwata illa billahi na'il azim. Rabbana filana zunubana wa tum alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wasi'al Maghfirah, birahmatika Ya Arhamar Rahimin, irhamna, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.